sebuah hal yang lucu, bener, tapi kok lagi-lagi relate sama kita. Apa itu? Kita bahas. Ini kok bener ya? Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Benar, seperti yang saya bilang barusan. Ada aja sebuah kisah atau sebuah cerita di Pagar Kehidupan itu yang kadang-kadang bikin kita senyum. Senyumnya kenapa? Ya gimana gak senyum coba? Kok seolah-olah Mas Aryan ini bisa nebak masalah hidup yang sama bener seperti saya gitu. Sampai saya tuh ngerasa ini jangan-jangan orang dukun nih. Tenang teman-teman, saya bukan dukun, saya bukan seorang pesulap, tapi saya hanyalah sama seperti kamu, manusia biasa yang pernah menghadapi banyak masalah. Nah, masalah saya pasti ada yang sama seperti kamu kan? Termasuk yang satu ini. Bener. Coba deh, pernah gak kita jadi orang ngerasa bingung? Ngerasa bingungnya tuh gimana? Kita dalam berusaha, itu harus berusahanya kayak gimana sih? Berusahanya itu kita harus mencari, menunggu, atau jangan-jangan malah kita harus banyakin nanya sama orang. Pernah gak teman-teman, kamu dalam hidup, seumur hidup kamu, ngerasa bingung? Berusaha seperti apa dalam hidup yang betul-betul tokcer atau betul-betul tepat sasaran? Nah, kali ini kita masih ngebahas kekuatan pikiran teman-teman. Jadi kamu tetap sabar, rendahkan diri kamu, karena ada ilmu emas yang ingin saya bagikan kepada kamu. Apa itu? Ini dia. Ilmu sederhana yang saya gunakan untuk mendapatkan sesuatu secara tepat sasaran seizin Tuhan. Ilmu itu saya beri nama ilmu terbang melayang. Waduh, keren tuh ya. Dari namanya sih keren mas, terbang melayang. Tapi prakteknya seperti apa? Apakah kita harus terbang dulu ke langit? Tidak, gak ada kaitannya dengan terbang-terbangan. Tapi rasanya kalau berhasil itu seperti terbang. Itulah saya kasih nama terbang melayang. Gini teman-teman, langsung aja ya. Hidup itu lucu. Sekarang saya ingin kamu lihat pengalaman hidup kamu sendiri. Benar. Sekarang coba kalau kamu lagi kerja sesuatu, lagi mengerjakan sesuatu, berhenti sebentar aja, kemudian bengong bersama saya. Ayo kita bengong. Bengongnya tapi sambil mikirin sesuatu yang namanya pengalaman emas kamu sendiri. Coba, seumur hidup kamu, pernah gak sih diri kamu merasa sesuatu hal itu gak datang-datang? Apapun itu, lagi nunggu jodoh gak datang-datang. Lagi nunggu kerjaan gak dapet-dapet. Lagi nunggu bisnisnya, idenya mau ngerjain apa, gak dapet-dapet tuh ide. Ada hutang piutang, bingung cara mecahin hutangnya gimana ya supaya kebayar. Nah, kalau kamu pernah atau jangan-jangan mohon maaf lagi dalam keadaan itu ya, ini pas banget. Saya ingin langsung aja ngasih tahu kepada kamu di mana letak kesalahan kamu. Maaf ya, ini agak rampar. Letak kesalahan kita teman-teman, gak mendapatkan apa yang kita mau, itu sebenarnya gara-gara satu kata. Apa itu mas? Kata itu adalah mau. Bener? Coba sekarang lihat diri kamu, lihat diri kita, renungkan. Di mana ada kata mau, di situ beban hidup kamu tiba-tiba nambah. Betul apa betul? Coba saya ulangi. Di mana dalam pikiran kita ada kata mau, bener enggak? Di situ tiba-tiba beban hidup kita langsung puff, naik begitu aja. Nah, betul kan? Sekarang pertanyaannya, berarti kita nggak boleh punya mau, mas? Salah. Disitulah letak kesalahan orang. Dan kamu beruntung menemukan video ini. Kenapa? Karena bisa jadi cuman ini satu-satunya video yang ngasih tahu kepada kamu jalan yang benar. Kamu tetap harus punya kemauan. Harus. Tidak boleh tidak punya mau. Lah mas, tapi Mas Aryan bilang, tadi bener juga sih, di mana saya ada kata mau mas, di situ beban saya tiba-tiba muncul mas. Kayak ada semacam apa ya, harapan gitu. Harapan itu kan sebagai sebuah beban, betul gak mas? Betul. Berarti saya gak boleh dong punya mau. Salah. Kamu harus punya mau, namun ada syaratnya. Tambahkan 2 kata yang selama ini kamu kurang. Apa itu mas? Setelah kata mau, kamu tambahkan kata banget.
dan ikhlas. Bener. Kata banget, kata ikhlas itu harus ada setelah kata mau yang ada di kepalamu. Mau kita uji coba ya, ke powernya ya. Oke, kita uji coba nih, kita buktiin, bener gak saya? Sekarang kita pakai cara lama kamu dulu deh. Buktiin bahwa betul ya, kata mau itu memberikan beban bagi kita. Misalnya kamu sekarang lagi ceritanya nih ya, lagi pengen banget punya pasangan. Karena ngerasa umur udah segini pengen banget mas ketemu belahan jiwa. Gak salah, itu normal, manusiawi. Tapi yang buat kamu jadi beban apa sih? Perkataan aku mau ketemu jodoh. Jadi beban gak? Beban. Kenapa? Ya gak datang-datang. Kenapa jadi gak datang-datang? Karena kamu tidak ada kata ajaib setelah kata mau. Ketika kita mengatakan aku mau jodoh, di situ pikiran kita langsung kayak punya beban. Aduh, harus kemana ya carinya? Harus bagaimana ya aku mendapatkannya? Jadi beban pikiran, ujung-ujungnya stres. Betul nggak? Nah sekarang coba kamu tambahin deh. Kata mau tadi ditambahin kata banget dan ikhlas. Rasanya gimana? Kita coba ya, pakai cara yang sama. Aku mau banget ikhlas soal jodoh aku. Coba katakan. Ayo, katakan bareng saya nih yang pengen punya jodoh. Katakan dengan suara yang terdengar telingamu ya. Katakan bareng saya. 1, 2, 3. Aku mau banget ikhlas soal jodoh saya. Rasanya gimana coba? Enak. Rasanya tuh plong. Kok jadi gak punya beban gitu loh mas. Kita coba lagi ya. Sekarang kita soal kerjaan nih ya. Kita pakai cara yang salah dulu. Biasanya kamu bilang aku mau dapat kerja. Waduh, jadi punya beban tuh di pikiran ya. Langsung kayak ada beban deh mas, gak enak deh. Punggung saya itu rasanya berat gitu. Oke, itu cara yang salah. Kita sekarang pakai cara yang baru. Ini soal kerjaan. Aku mau banget ikhlas dapat kerjaan. Wah, kita praktekin ya. Ucapkan bersama saya, oke? Ini yang pengen kerjaan nih. Rasain sendiri enaknya dada kamu. Siap? Siap ya? Oke, katakan. 1, 2, 3. Aku mau banget ikhlas dapat kerjaan. Enak gak tuh dada? Rasanya ngefly gak? Terbang gak? Nah, sekarang kamu tahu kan kenapa saya kasih nama ilmu ini terbang melayang? Kamu sendiri loh yang ngerasain. Nah, sekarang gini. Ini bisa dipakai untuk semua hal. Saya ulangi. Ini bisa dipakai untuk mengobati kamu dalam segala perkara. Sekarang saya jelasin dulu kenapa ini powerful dan nanti saya kasih contoh lagi untuk yang lain ya. Kenapa ini powerful? Penjelasan ilmiahnya gini, biar kamu tahu. Ketika kita mengucapkan kata mau saja, itu sebenarnya secara psikologi teman-teman, itu memberikan diri kita harapan. Harapan yang tanpa ada usaha, harapan yang tanpa ada sketsa kita harus kemana melangkah, itu jadi beban. Iya kan? Ketika kita cuma pakai kata mau, kita nggak jelas mau kemana. Hei, saya harus kemana? Betul nggak? Itu yang jadi beban. Karena kita nggak tahu harus kemana dan bagaimana. Begitu saya tambahkan kata banget dan ikhlas. Kata banget, itu secara psikologi, itu menunjukkan kamu tuh bener-bener mau. Bener-bener mau gue gitu, bener-bener mau saya. Apalagi ditambahin kata ikhlas. Ingat nggak? Pernah ada video di Pagar Kehidupan menjelaskan tentang kekuatan the power of nol, the power of netral. Pernah kan kita bahas? Nah ini saya ulangi lagi. Manusia itu bakal sampai di titik tertingginya ketika jiwa mereka, hati mereka ikhlas. Setuju nggak? Betul kan? Kamu rasain sendiri loh barusan. Nah itu dia penjelasan ilmiahnya. Jadi ketika saya mempraktekkan ini dulu, wah efeknya tuh teman-teman luar biasa. Jelas? Itu penjelasan ilmiahnya yang harus kamu pahami. Nah sekarang, seperti janji saya tadi, saya akan memberikan contoh untuk hal lain. Jadi tadi saya udah kasih contoh di depan untuk jodoh, untuk masalah kerjaan. Sekarang saya akan mengambil contoh-contoh lain yang biasanya ini kita semua pasti pernah ngalamin ya. Bener gak sih? Salah satunya hutang. Wah ini ya. Bagi kamu yang sekarang punya utang, itu harus dilunasin. Tapi tenang aja, bener, hutang itu bisa lunas kalau diri kita sendiri
Betul, waras. Itu prinsip pagar kehidupan. Masalah beres kalau kitanya waras. Setuju? Gini caranya. Utang ya. Cukup katakan, saya mau banget ikhlas hutang saya lunas. Coba katakan bersama saya ya. Ikuti saya. 1, 2, 3. Saya mau banget hutang saya lunas. Enak gak tuh dadanya? Enak. Anehnya, kok otak kita kayak gak nanya dengan cara apa ya? Padahal tadi ketika saya bilang saya mau hutang lunas, otak kita tuh nanya, caranya gimana? Iya kan? Tapi begitu ditambahin banget ikhlas, kok otak kita kayaknya gak nanya-nanya banget gitu loh. Nanya sih tapi dikit. Gak serewel kalau pakai kata mau doang. Kok bisa ya mas? Jawabannya, karena ketika ikhlas, kamu berserah. Berserah sama siapa? Sama Tuhan. Itulah keajaiban kata-kata, teman-teman. Ketika kita menggunakan kata yang tepat, diri kita bakal berminta atau meminta kepada sesuatu yang tepat. Kepada siapa? Kepada manusia? Kepada Aryan? Bukan. Kepada Tuhan yang menciptakan saya dan kamu. Itu yang benar. Enak kan rasanya? Plong nggak? Plong. Nah, sekarang gini pertanyaan berikutnya. Mas, oke. Ini semua benar. Ini semua bagus dan enak. Masuk akal nih. Pertanyaan berikutnya, perlu nggak saya berusaha mas? Atau cukup dengan mengucapkan ini aja berulang kali? Gini, teman-teman, ketika kamu mengucapkan ini, kan dada kamu rasanya plong banget. Rasanya enak banget, betul nggak? Sadar nggak? Ketika kamu plong, ketika dada kamu rasanya enak, rasa melayang, di saat itu hati kamu damai. Semakin hati kita damai, jalan keluar itu akan muncul apa adanya dengan sendirinya. Nah, ketika jalan itu muncul, kamu ambil. Jangan bengong. Saya ulangi ya. Ketika kita melakukan ini kan diri kita lebih tenang, lebih damai, lebih ikhlas. Betul? Kamu udah ngerasain sendiri tadi, buktiin. Ketika itu terjadi, nanti lama-kelamaan akan muncul petunjuk demi petunjuk yang gak kelihatan sebelum kamu ikhlas seperti ini. Nah, ketika petunjuk itu muncul, lakukan, ambil peluangnya, bukan bengong. Sadar gak? Jadi usaha tetap ada, cuman caranya dibenerin, bukan usahanya ngasal. Jelas gak? Paham ya? Jadi lagi-lagi itu saya bilang berulang kali, bagi kamu yang menonton video Pagar Kehidupan, seizin Tuhan kamu beruntung deh. Karena ini gak ada loh ilmu ini di mana-mana, coba kamu cari deh. Ya? Nah, saya punya 2 permintaan. Boleh gak saya minta? Yang pertama, kamu klik jempol ke atasnya sebagai bukti bahwa kamu suka video ini. Silakan. Sudah? Terima kasih. Yang kedua, kamu mau ya praktekin ini setiap hari. Minimal 2 kali aja. Pagi sama malam. Kenapa? Karena pagi itu biasanya di saat kita mau mulai berusaha, bekerja, mencari petunjuk. Nah, pakai ini. Ikhlaskan dulu diri kamu pakai ini. Kalau petunjuknya belum keluar langsung gak apa-apa. Lakuin aja terus. Sambil kamu berdoa sama Tuhanmu. Ibadah jangan ditinggalin. Sedekah jangan dilupain. Pakai ini juga. Saya jamin seizin Tuhan ya, tidak ada yang mustahil bagi masalah kamu. Amin? Amin gak nih? Amin. Oleh karena itu, kamu beruntung. Tonton video ini berulang kali, masukin playlist kamu, supaya nanti kalau mau nonton lagi kamu tahu video yang mana yang pernah kamu tonton dan ini emas banget. Dan satu lagi, sebarkan link video ini kepada sebanyak mungkin orang ya, supaya di antara mereka banyak yang ketolong dan kamu mendapatkan karma baik atau pahala yang besar karena berbuat baik. Oke? Ini emas. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.